Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Reza Kurnia Ramadhani, NIM 124031931335. Ingin menganalisis tugas yaitu asas transaksi syariah. Yang pertama, transaksi dan kontrak atau akad dalam syariah. Transaksi sendiri dalam bahasa Arabnya sering dipersamakan dengan al-muamalah, sedangkan kontrak dipersamakan dengan al-aqd. Al-muamalah memiliki pengertian yaitu suatu bidang fikih yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpadukan syariah. Asas dalam transaksi Islam atau muamalah adalah akad atau kontrak yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara yang sah. Dalam hukum syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum, dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah 1. Asas Allahiyah atau asas tauhid. Karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas kebolehan atau mabda al-ibahah. Terdapat kaidah fikih yang artinya pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Yang ketiga adalah asas keadilan atau al-adalah. Disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raja keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang keempat, asas persamaan atau kesetaraan. Melakukan sebuah kontrak, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezoliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat, dan ras. Yang kelima, asas kejujuran dan kebenaran atau asyidik. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Jadi dengan demikian, di dalam akad kontrak itu harus didasarkan pada nilai kejujuran dan kebenaran. Yang keenam, asas tertulis atau al-kitabah. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Yang ketujuh yaitu asas itikat baik atau asas kepercayaan. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam satu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Yang kedelapan yaitu asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak terdapat ketentuannya. Yang kedelapan yaitu asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak terdapat ketentuannya. Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah yang pertama yaitu asas konsensualisme atau asas kerelaan. Dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan.
Antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan misstatement. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan secara batil. Yang kedua yaitu asas kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu asas perjanjian mengikat. Setiap orang yang melakukan perjanjian terikat pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian, sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Yang keempat yaitu asas keseimbangan prestasi. Asas ini adalah asas yang mengkehendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur. Namun, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Dijelaskan dari asas ini, kepastian hukum sendiri adalah tidak adanya suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Sekian analisis materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.